Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk beristirahat dan bangun di pagi hari ini. Pagi ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Menjawab dengan Hikmat yang terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Namun saya akan membacakan dari ayat 17 sampai 22 saja. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, ada seorang yang bernama Michel Foucault, seorang filsuf kontemporer asal Prancis, melihat bahwa kekuasaan ada di setiap tempat karena dihasilkan di tempat itu. Kekuasaan muncul dari relasi antar manusia. Orang yang kerap berkuasa menciptakan dan menggunakan kebenaran demi membenarkan dirinya sendiri. Maka jika kita membaca dari ayat perikop yang sudah kita baca tadi, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi demi menegakkan kekuasaannya yang terancam oleh popularitas Tuhan Yesus. Orang Yahudi yang religius percaya bahwa membayar pajak kepada penguasa kafir bukanlah tindakan yang mulia. Bahkan seorang tokoh Yahudi, Yuda dari Galilea, mengatakan bahwa orang-orang yang membayar pajak kepada pemerintah Romawi adalah pengecut. Latar belakang pada zaman itu adalah seperti ini. Pemerintahan Romawi menetapkan aturan perpajakan di mana orang-orang di wilayah jajahan harus membayar pajak kepada kaisar. Nah, hal inilah yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Karena ini merupakan hukum yang memiliki konsekuensi legal, maka orang-orang Farisi menggunakan hukum ini untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka berpikir jika Yesus salah menjawab, maka sudah pasti Yesus akan langsung ditangkap oleh prajurit Romawi sesuai dengan rancangan mereka. Maka sebelum memberikan pertanyaan tentang pajak, mereka terlebih dahulu menyanjung Yesus sebagai guru yang dalam tanda kutip tidak takut kepada siapapun juga. Tujuannya adalah supaya Yesus merasa tersanjung, lalu menjawab sesuai dengan penggiringan mereka yang mereka katakan itu. Nah, apakah rencana mereka itu sebenarnya berhasil? Ya tentu saja tidak. Jadi sebenarnya orang-orang Farisi ini memiliki pola pandang di mana mereka memakai isu ini untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka memanipulasi kesalehan yang dipercaya banyak orang pada saat itu dan juga heroisme nasionalis untuk menyudutkan Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, jika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dianggap tidak saleh oleh murid-murid orang Farisi. Jika Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, maka dia akan ditangkap oleh para pendukung Herodes, yang saat itu adalah kelompok Herodian yang pro penguasa Romawi dan kebijakan perpajakannya. Tentu kita tahu bersama bahwa Yesus tidak sampai terjebak di dalam percakapan atau jebakan dari orang-orang Farisi tersebut. Karena Yesus adalah sang hikmat yang tidak akan terjebak oleh para keculasan mereka itu. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak menentang perpajakan pada saat itu, tetapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus juga tidak mendukung perpajakan yang kejam. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-21, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Setelah gagal memperdaya sang hikmat, mereka hanya bisa diam dan pergi. Saudara, kita perlu berhati-hati karena ternyata orang-orang yang mungkin saja bertopeng kesalehan itu bisa memperalat apapun untuk menjatuhkan orang lain yang mengancam posisinya. Mungkin di antara kita ada yang disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak,
mungkin di tempat kerja kita dan sebagainya. Maka dari itu kita seharusnya meminta kepada Allah Roh Kudus untuk memberikan kepekaan dan kesadaran akan hasrat kekuasaan yang ada di dalam benak kita masing-masing, dan kita dapat menjawab dengan hikmat yang daripada Allah. Kita sungguh-sungguh perlu meminta pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk meminta hikmatnya agar kita dapat mengatakan kebenaran dan tidak mudah dijebak atau disudutkan oleh kejahatan yang mau menjatuhkan kita. Sebaliknya di kesempatan yang sama pula kita juga harus berhati-hati agar kita jangan sampai seperti orang-orang Farisi, di mana mungkin kita mempergunakan kesalehan kita, kepintaran kita untuk menjebak atau menjatuhkan orang lain. Karena itu benarlah perkataan Tuhan Yesus yang ada di Matius 10 ayat 16, bahwa kita semua hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan hanya cerdik dan licik seperti ular, tidak dikatakan liciknya seperti itu ya, tetapi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita juga perlu menjaga hati kita agar kita juga jangan sampai menjatuhkan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberikan tuntunan bagi kami di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami agar kami dapat selalu menjawab dengan hikmat, memperkatakan kebenaran, karena kami tahu dan sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kecerdikan, tetapi juga berikanlah kami juga ketulusan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun hari kami pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.